إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam nikmat yang sampai menit ini dan detik ini masih bisa kita rasakan. Dengan mudah-mudahan nikmat yang sudah Allah berikan bisa menjadi energi bagi kita untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena sebaik-baiknya bekal menuju pulang kepada Allah adalah bekal taqwa. Allah sampaikan dalam Quran, sampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan takwa karena bekal terbaik adalah bekal takwa. Salam dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, taat dan menjalankan sunnah-sunnah beliau, kita diakui sebagai umatnya oleh beliau hingga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian secara umum. Mari sama-sama di momentum yang sangat baik ini kita meningkatkan level iman dan takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin dan meninggalkan larangan-larangannya tanpa tebang pilih. Dengan itulah mudah-mudahan kita semua dapat membawa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang ke hadapannya dengan membawa bekal takwa sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurganya secara berjamaah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu hari ini adalah tanggal 1 Mei, di mana hari ini adalah hari peringatan buruh internasional. Itu halnya mengingatkan kepada kita bahwa persoalan di negeri ini terkait dengan ketenagakerjaan masih belum terselesaikan. Dari data BPS per November 2025 saja mencatat sekitar 7,35 juta pengangguran dengan TPT 4,74%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini pun bahkan memicu kepada kesehatan mental dan juga ketidakpastian ekonomi dari sumber kesulitannya lapangan pekerjaan. Bahkan yang bekerja pun dengan gaji ratusan ribu rupiah, misalnya guna honorer. Di sisi lain, adanya gelombang PHK di sektor tekstil, manufaktur hingga startup, serta konflik upah masih saja terus memperlihatkan kerapuhannya kondisi saat ini. Masalah ini bukan hanya perkara yang teknis, tetapi sifatnya sistemis. Karena dalam sistem kapitalisme, negara cenderung hanya menjadi regulator yang berpihak kepada pasar, sementara buruh diposisikan sebagai faktor produksi
yang ditekan demi keuntungan para pemilik modal. Akibatnya buruh kemudian bergantung penuh pada upah untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup, memicu konflik antar tuntutan upah layak dan kemampuan perusahaan. Maka akar persoalan terletak pada lemahnya peran dari sebuah negara dalam menjalani kebutuhan dasar, beban hidup, serta kebutuhan individu. Hubungan kerja yang semata-mata bersifat ekonomi tanpa landasan kemudian keadilan. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari berbagai macam masalah yang tadi kami sampaikan, ternyata Islam memiliki tawaran solusi agar tidak terjadi ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam fikih Islam, hubungan antara buruh dengan majikan disebut dengan akad ijarah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa objek akad adalah jasa, bukan kehidupan buruh. Upah merupakan kompensasi atas manfaat yang diberikan, sehingga majikan wajib untuk membayar sesuai dengan kesepakatan tanpa menunda atau mengurangi hak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berbeda dengan sistem dalam kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat. Sebagaimana Rasul bersabda, al-imamu ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatihi. Imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka karena itu wajib bagi negara menjamin kebutuhan pokok serta menyediakan layanan publik yang layak, sehingga beban hidup tidak sepenuhnya ditanggung oleh individu atau buruh. Maka secara praktis Islam menetapkan berbagai mekanisme untuk mengatasi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan. Yang pertama adalah dengan ihya'ul mawad, atau menghidupkan lahan yang terlantar. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ahya ardon maitatan fahiya lahu. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati terlantar, maka tanah tersebut bisa menjadi miliknya. Yang relevan dengan data saat ini ada 7,8 sampai dengan 12 juta hektar lahan terlantar yang sampai hari ini belum dioptimalkan. Kemudian yang kedua, negara di dalam Islam memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha tanpa riba kepada rakyat, agar kemudian pelaku usaha kecil memiliki akses permodalan yang adil dan membuka usaha serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam oleh negara sebagai milik umum ditujukan untuk kemakmuran rakyat umum, sehingga dapat membuka banyak lapangan kerja sekaligus menjadi sumber pendapatan negara. Hal ini berbanding lurus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kepemilikan umum berupa harta minyak, berupa gas dan lain sebagainya adalah kepemilikan umum yang akan dikelola oleh negara dan akan dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, negara membuka akses laut seluas-luasnya bagi nelayan tanpa kemudian memonopoli, serta melindungi mereka agar dapat mencari nafkah dengan aman dan optimal. Dan yang kelima, pembangunan sektor real berbasis kebutuhan masyarakat dilakukan agar tercipta lapangan kerja yang stabil dan tidak bergantung pada fluktuasi pasar global. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu negara di dalam Islam berperan aktif menyelesaikan konflik ketenaga kerjaan secara adil, sekaligus menjamin tersedianya lapangan kerja, sehingga tidak boleh ada pengangguran yang dibiarkan. Dengan mekanisme ini, maka di dalam Islam negara tidak boleh membiarkan pengangguran, tetapi wajib memastikan setiap individu mampu bekerja, memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka masalah-masalah yang sekarang kita hadapi dan kita alami berupa kesulitan dan lapangan pekerjaan masih belum layak, Islam menawarkan agar seluruh masalah-masalah itu dikembalikan kepada Islam dan agar kita semua mendapatkan keberkahan
di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في الآية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.